Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang sering menimbulkan rasa penasaran dan takut bagi manusia adalah kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Bagaimana keadaan jasad kita di dalam kubur? Apakah hancur dimakan bumi atau tetap utuh dan segar? Apakah ada perbedaan antara orang beriman dan orang kafir ketika nanti dia sudah meninggal di alam kubur? Di dalam Islam, kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang abadi. Kita juga percaya bahwa ada kehidupan di alam kubur yang merupakan tempat pertama yang akan kita hadapi sebelum hari kiamat. Di alam kubur, kita akan mengalami nikmat atau siksa tergantung dari amal perbuatan kita di dunia. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki. Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu tidak mati, melainkan hidup di sisinya dengan mendapatkan rezeki. Ini menunjukkan bahwa ada kehidupan di dalam kubur yang berbeda dengan kehidupan di dunia. Bahkan kenikmatan mereka yang bertakwa semasa hidupnya di dalam kubur nantinya itu juga bisa disaksikan oleh orang yang masih hidup. Selama ini berapa banyak kita lihat jasad-jasad yang ketika kuburnya itu digali untuk keperluan dipindah ke tempat lain, di situ ditemukan ternyata jasad yang masih utuh seperti baru dikubur beberapa jam saja, padahal usia kuburnya sudah puluhan tahun. Dan ketika ditelusuri, ternyata orang yang dikubur itu dulu semasa hidupnya dia adalah orang yang bertakwa, dia seorang alim ulama, dia seorang tuan guru, atau bahkan dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Sebagaimana cerita Abah Guru Sekumpul ketika beliau mendengar kabar dari guru Saman Mulia tentang kondisi jasad ayah kandung beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Ghani, yang ternyata masih utuh, tidak hancur sama sekali. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak langsung kesaksian dari Abah Guru Sekumpul berikut ini. Oh, tahu Pak. Cuma orangnya kumul karena mau menampakkan bahwa seorang alim fikih karena mau. Limbahnya arwah bapakku meninggal dunia, urusan berbisik. Abah Hikam pada hancur dalam kubur. Ya, sudah. Mengajian 60 hari, 60 malam di kubur. Silih berganti. Sesudah itu datang rombongan Hulu Sungai, guru-guru di Hulu Sungai. Mbah datang ke sana berombongan sembahyang kifayah di kubur ayah 60 hari sudah. Makanan biasa di kita sini paling-paling 6 hari hancur mayatnya sudah. Aku bertakun lawan Hulu Saman. Hulu Saman macam apa masalah ini? Dibiarkan aja kah orang membayangkan kifayah di sini? Atau sangat tidak ujar Guru Saman, orang namanya membayang kifayah itu sejaman kalau ayahnya mah nggak sejaman. Apabila hanya sejaman, orangnya nanti kubur kada hancur, boleh sembahyang kifayah. Harapnya pikir Guru Saman. Ya, jadi kondisi jasad yang utuh meskipun telah dikubur bertahun-tahun itu sangat mungkin terjadi meskipun logikanya yang namanya jasad beberapa hari saja di dalam kubur tertimbun tanah itu pasti sudah mengalami pembusukan. Tetapi khusus pada para kekasih-kekasih Allah seperti halnya ayahanda Abah Guru Sekumpul Kiai Haji Abdul Ghani yang semasa hidupnya itu dikenal sebagai seorang waliullah yang sangat humul, tawadu dan sangat berhati-hati dengan syariat dan pendidikan anak-anaknya, yang insya Allah beliau itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga jasad beliau di dalam kubur itu masih utuh dan pembusukan tidak terjadi sama sekali, sebagaimana yang tadi diceritakan oleh paman Abah Guru Sekumpul yakni Kiai Haji Saman Mulia yang terkenal dengan keahlian dan karomah kasyafnya. Perihal jasad yang utuh dan tidak hancur di dalam kubur, Rasulullah pernah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, sungguh Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa jasad para nabi itu tidak hancur di dalam kubur, melainkan tetap utuh dan segar. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kemuliaan khusus kepada para nabinya. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang beriman selain para nabi? Apakah mereka juga mendapatkan kemuliaan yang sama? Menurut para ulama, diantaranya dua pakar hadis asal Kairo Mesir yang bernama Faid Al-Qadir dan Az-Zarqani, dalam Syarah Az-Zarqani di situ disebutkan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, selain para nabi ada 9 orang lagi yang jasadnya itu utuh tidak lekang termakan zaman. Yang pertama yaitu orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua ulama yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga para wali atau kekasih Allah. Yang keempat juru azan yang ikhlas. Yang kelima penghafal Al-Quran. Yang keenam murabbid atau penjaga keamanan
keadaan kaum muslimin. Yang ketujuh, orang yang mati karena wabah penyakit tapi dia tetap sabar dan ikhlas. Yang kedelapan, orang yang banyak berzikir. Dan yang kesembilan, yang terakhir, orang yang mencintai Allah dengan setulus hati. Nah, ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya memberikan kemuliaan kepada para nabi, tetapi juga kepada orang-orang beriman yang memiliki amal soleh dan bertakwa. Namun, apakah hal ini berarti bahwa semua orang beriman akan mengalami hal yang sama? Tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha adil. Allah itu mengetahui siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan dan siapa yang tidak. Allah juga mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh bersikap sombong atau merasa diri lebih baik dari orang lain hanya karena kita beriman atau memiliki amal soleh. Kita juga tidak boleh berputus asa atau merasa keluarga kita itu lebih buruk dari orang lain hanya karena kita tidak melihat tanda-tanda kemuliaan di kubur orang-orang yang kita cintai. Karena alam akhirat dan segala kejadian yang terjadi di sana itu adalah rahasia Allah yang tidak sembarang orang bisa diperlihatkan oleh Allah keadaan yang sebenarnya. Lebih baik kita berjuang dari sekarang untuk bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan tersebut ketika nanti kita meninggal dunia. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.